Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Ismaya dengan NIM 33372300007 dari Informatika kelas A. Di sini saya akan menerangkan terkait coding yang telah saya buat, yaitu tentang CNN model dan juga LSTM model dari mata kuliah Kecerdasan Artifisial Lanjutan. Nah, di sini saya telah memodifikasi kode dari CNN dan juga ada LTSM, yaitu Long Term Short Memory. Nah, di sini untuk CNN model sendiri di sini digunakan untuk deep learning dalam mengkategorikan. Di sini saya menggunakan dataset. Nah, di sini saya akan jelaskan dari tiap baris dari kode ini. Yang pertama ada import library. Nah, di sini saya menggunakan TensorFlow dan juga di sini menggunakan layers dan juga models dari TensorFlow untuk melatih deep learningnya, dan juga di sini untuk datasetnya saya menggunakan dari TensorFlow sendiri, yaitu menggunakan Fashionist. Nah, Fashionist itu merupakan dataset yang berisi kategori pakaian dan juga ada skala 0 sampai 9. Nah, gambar di sini berupa grayscale ya, atau hitam putih dengan 28 kali 28 pixel. Nah, kemudian di sini ada library yang lainnya juga, ada Matplotlib dan juga NumPy untuk proses matematika. Nah, kemudian di sini yang pertama adalah melakukan loading dari dataset Fashionist sendiri. Di sini kita menggunakan Xtrain, Ytrain, Xtest, dan Ytest untuk Fashionist meloading datanya. Nah, kemudian kita melakukan normalisasi data. Nah, kenapa sih normalisasi data ini penting? Karena agar data itu bisa dibaca dan juga diolah oleh model CNN itu sendiri. Makanya di sini kita mengubah dari yang awalnya skalanya 0 sampai 255 itu agar bisa menjadi 0 sampai 1 ya, untuk menjadi vektor. Nah, kemudian di sini setelah menormalisasi data, kita melakukan reshape data. Nah, kenapa sih reshape data penting? Reshape data ini proses mengubah format data menjadi array ya. Nah, karena sebelumnya datasetnya ini berbentuk gambar, yang artinya dia 3 dimensi. Nah, di mana dia angkanya jumlah datanya ada 60.000, kemudian tingginya 28 dan juga lebarnya 28. Nah, makanya di sini di reshape data kita ubah menjadi array 4 dimensi agar bisa diolah oleh CNN model itu sendiri. Nah, di sini ada untuk extrainnya ada -1. Di sini jumlah batch-nya ya. Di sini sudah ditentukan oleh TensorFlow, yaitu -1. Nah, di sini ada 28 yaitu tinggi dan juga 28 itu untuk lebar. Nah, kemudian 1 di akhir ini merupakan jumlah channel. Jadi karena data dari Fashionist ini berbentuk grayscale atau hitam putih, maka menggunakan 1. Sedangkan jika untuk gambar berwarna itu menggunakan 3. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita melakukan modeling untuk CNN sendiri. Di sini saya melakukan modifikasi dengan dropout. Nah, di sini pertama ada layers conv 2 dimensi dengan 32 filter. Nah, di sini kita menggunakan activation ReLU dan juga input shape-nya kita dari yang atas ini ya. Kemudian di sini ada max pooling 2 dimensi. Ini untuk mengurangi fitur-fitur sehingga yang dibaca itu lebih maksimal. Nah, kemudian di sini ada layers dropout. Nah, dropout ini untuk mengurangi overfitting ya. Di sini digunakan 0,25, artinya 25% neuron itu diacak saat training sehingga mengurangi overfitting. Nah, setelah kita dropout, kita conv lagi 2 dimensi, kita tambahkan menjadi 64 filter agar bisa membaca gambar itu lebih kompleks. Kemudian di sini ada max poolingnya lagi, kita lagi-lagi mengurangi fitur-fitur sehingga lebih menyisakan bagian yang maksimal. Nah, kemudian di sini kita melakukan flatten, yang artinya kita mengubah yang awalnya 2 dimensi itu menjadi 1 dimensi agar bisa diolah
pada layers dense. Nah, kemudian di layers dense ini, nah inilah baru kita melakukan yang ada outputnya seperti itu ya. Dan juga sebelum di dense selanjutnya kita drop out lagi dengan 50% yang di drop out dari awalnya 25%. Kemudian diberi di layer dense ini menghasilkan output ya, yaitu 1 ataupun 0 dengan skala 0 sampai 1 dengan activationnya softmax. Nah, kemudian setelah kita buat model dari CNN ini sendiri, nah kita akan melakukan kompilasi model. Di sini kita akan kompilasi dengan optimizer Adam karena lebih cepat dan juga stabil. Dan juga di sini untuk lossnya kita menggunakan sparse categorical concentropy, di mana kita memang menggunakan kategori 0 sampai 9 ya, gitu. Jadi bukan yang jadi kita menggunakan kategori 0 sampai 9 sehingga kita menggunakan lossnya dengan kategori sparse categorical concentropy. Nah, kemudian kita melakukan training model dengan jumlah epoch 3, dan di sini saya juga modifikasi untuk menyimpannya di dalam variable history. Nah, di sini coding untuk melakukan training modelnya di sini dengan epoch-nya 3 ya, dan juga melakukan validasi data dan disimpan di variable history. Nah, kemudian setelah di training kita melakukan evaluasi. Di sini kita akan melihat bagaimana akurasi dari model fashionist itu sendiri. Dan juga di sini selanjutnya saya ingin mengambil akurasi dari training dan juga testing dari yang sudah disimpan di history agar bisa ditampilkan ya. Nanti perbandingannya kita bisa melihat apakah overfitting ataupun underfitting. Nah, kemudian di sini akurasi trainingnya dari epoch yang terakhir yang kita ambil dan kemudian kita cetak. Nah, ini untuk hasilnya. Di sini untuk epoch pertama untuk trainingnya dengan nilai 62,67% dan juga testingnya 83,38%, akurasinya 79,57% dan testingnya 85,56%. Untuk di epoch terakhir yaitu 82,66% dan juga testingnya 87,35%. Nah, di sini kita bisa lihat akurasi dari model yang telah saya buat yaitu sebanyak 87,35%. Cukup bagus ya nilainya. Dan juga untuk akurasi training dan testingnya bisa dilihat di sini. Nah, kemudian untuk model yang kedua yaitu LTSM atau long term short memory. Di sini kita juga akan mengklasifikasikan dari review sentimental pada Amazon Review ya. Yang pertama-tama kita melakukan import dari library dulu. Di sini sama menggunakan TensorFlow, namun datasetnya saya dari IMDb. Nah, kemudian juga saya tambahkan early stopping. Jadi early stopping ini akan saya jelaskan nanti ya. Oke, langsung saja. Di sini kan kita meloading dataset itu dari Amazon Review, yang dimana saya memasukkan 20.000 kata ya, yang dari review Amazon Review, dan juga max language-nya atau tiap bagiannya nanti akan dibagi menjadi 300 padding ya. Kemudian di sini akan di loading sehingga dari huruf-huruf atau review tersebut bisa menjadi angka gitu. Jadi memang dari model LTSM ini akan membaca apakah positif negatifnya angka 1 atau 0 gitu ya. Nah, kemudian kita lakukan padding sequence. Nah, jadi kenapa padding sequence ini penting? Karena pada model LTSM ini padding sequence-nya atau panjang dari indeks atau hurufnya gitu itu harus sama agar kita bisa agar model itu bisa lebih akurat. Makanya kita lakukan padding sequence di sini sebanyak 300. Nah, 300 ini dari max length ini 300 ya. Jadi sini terus max length-nya 300 sehingga jumlah padding sequence-nya sama sebanyak 300. Nah, setelah kita atur ya padding sequence-nya dan juga datanya sudah siap, barulah kita membuat model LTSM-nya. Nah, di sini kita menggunakan layers embedding pertama dengan max weightage-nya 128 yang akan terbaca 128 indeks, dan kemudian ada bidirectional layers. Nah, bidirectional layers ini
digunakan untuk bisa membaca kalimat gitu ya, itu dari kiri ke kanan ataupun sebaliknya. Jadi sehingga itu lebih akurat gitu ya. Kemudian di sini ada layer STM lagi. Sorry, kayaknya saya typo tadi, ini harusnya LSTM bukan LTSM ya. Nah, jadi long short term memory, iya kebalik. Ya, jadi ini long short term memory di sini layer tambahan sebanyak 32 filter, dan juga ini untuk pemrosesan agar lebih dalam lagi gitu ya, untuk lebih deep lagi. Dan juga di sini ada layers density, yaitu untuk output ya, berupa 1 ataupun 0 ataupun positif atau negatif. Dan juga di sini ada dropout ya. Jadi ditambahkan dropout 0,3 di sini, dan juga recurrent dropout untuk mengurangi indikator overfitting seperti itu. Dan juga setelah sudah akan dikompilasi modelnya dengan optimizer Adam juga, dan juga di sini lossnya berbeda ya, seperti di CNN tadi. Di sini kita menggunakan binary concentropy, yang dimana karena kita membaca dari biner yaitu 1 atau 0 atau positif atau negatif seperti itu. Nah, kemudian kita melakukan callback. Nah, ini callback ini kita tambahkan agar menghentikan training jika tidak ada peningkatan. Di sini saya menggunakan early stopping. Di sini patterns-nya 2. Jadi setelah epoch yang kedua, jika tidak ada peningkatan, maka proses itu akan dihentikan gitu. Nah, terus kita training modelnya sama seperti yang sebelumnya, kita simpan di history dan juga kita tambahkan callback ya. Dan di evaluasi model, oh ya, sebelum di training saya menggunakan 3 ya. Mengapa? Karena epoch-nya saya gunakan 3, sehingga patterns-nya atau early stopping-nya saya gunakan di epoch kedua. Beda lagi kalau misalnya saya menggunakan epoch-nya 5, nanti pasti early stopping-nya bisa 3 atau 2 gitu. Itu tergantung dari kita. Oke, selanjutnya ini kita evaluasi dari modelnya sendiri ya, untuk menghasilkan akurasi model. Dan juga jangan lupa kita ambil akurasinya dari training maupun testing dari variabel history, dan juga kita print. Dan di sini hasilnya jujur untuk model LSTM ini sangat lama dalam running ya, karena mungkin datanya juga dan lebih kompleks. Di sini waktu itu di sini saya tidak bisa langsung live running, dan juga seperti CNN saya tidak bisa live running ya, karena waktunya cukup lama. Jadi saya sudah running duluan. Di sini saya menunggu 1 jam sendiri. Di epoch pertama training akurasinya 70,71, dan akurasi testing segini. Epoch kedua ya, dan juga epoch yang ketiga, dan semuanya alhamdulillah meningkat gitu ya, sehingga si early stopping ini juga tidak diaktifkan karena memang ada peningkatan dalam setiap training. Dan juga di sini kita bisa melihat hasilnya 85,97% yang menunjukkan hasil cukup bagus, dan juga akurasi training dan juga testingnya ada di sini. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan kode dari model CNF, CNN dan juga LSTM pada mata kuliah kecerdasan artifisial lanjutan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.